Puji Tuhan, kita kembali kepada saat teduh kita, fokus dengan apa yang terus kita sedang bangun, dan doakan supaya kita bisa memiliki mata hati yang terang, sehingga kita bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena antara kita dengan Tuhan, pikiran kita dengan pikiran Tuhan, pemahaman kita dengan pemahaman Tuhan, kebenaran kita dengan kebenaran Tuhan, itu jauh sekali berbeda. Jaraknya seperti langit dan bumi. Karena itu kita membutuhkan pewahyuan, di mana Tuhan boleh datang mewahyukan dirinya kepada kita. Disitulah kita akan bisa memahami dan mengerti, karena apa yang Tuhan singkapkan, apa yang Tuhan nyatakan, itu menjadi milik kita. Tetapi apa yang dirahasiakan, itu adalah milik Tuhan. Artinya kalau Tuhan tidak mewahyukan, maka akan sangat sulit kita memahami dirinya, memahami rencananya. Karena itu dalam kisah-kisah yang sudah kita pelajari dan lihat, gereja di Laodikia, orang Israel, murid-murid Tuhan, kita lihat bagaimana begitu sulitnya ketika kita tidak memahami dan mengerti, dan semua disebabkan karena hati yang degil. Kenapa kita sulit percaya, sulit mengerti? Karena masalah faktor hati. Karena itu kita butuh disingkapkan, butuh dibukakan, butuh dianugerahkan. Pada kesempatan ini saya ingin ajak kita semua untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 15-19. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Karena kehendak dan rencana Allah tentunya ketika dia diusir dari tengah-tengah kehidupan Abraham dan Sarah, karena waktu itu Ishak sudah lahir dan mulai remaja, dan peristiwa itu terjadi. Dan waktu Hagar membawa Ismail, dia merasa putus asa, merasa susah, sampai anak itu dilempar karena dia kehabisan air. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Pertanyaan saya, apakah sumur itu sudah ada sebelumnya atau baru dibuat Tuhan menurut Bapak Ibu? Atau Hagar tidak bisa melihat sumur itu sampai kapan? Sampai Tuhan membuka matanya. Jadi jelas kalau kita perhatikan ayat ini, sumur itu sudah ada, tapi Hagar nggak punya kemampuan melihat. Seperti murid-murid, susah memahami, sulit mengerti, tidak paham-paham karena mata mereka tertutup. Itu yang kita sedang pelajari, kenapa Tuhan suruh untuk kita membeli minyak pelumas yang membuat mata kita bisa melihat. Kita lihat di sini Hagar punya mata, tetapi dia tidak bisa melihat sumur itu. Sampai kapan? Sampai Allah membuka. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita membutuhkan minyak dari Tuhan, pewahyuan, tindakan Tuhan untuk menolong kita semua, membuka mata hati kita sehingga kita mampu melihat. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ada di depan kita, rencana Tuhan yang baik, penyediaan Tuhan, berkat, kemurahan, anugerah, tetapi seringkali kita tidak mampu melihat karena hati pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia. Saya ajak saudara melihat satu contoh yang lain tentang Elisa. Ketika satu hari, kalau saudara nanti baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-17, dikisahkan di situ bagaimana ketika Raja Aram berusaha menyerang orang-orang Israel, tetapi selalu aja gagal strategi yang diterapkan oleh Raja Aram ini. Karena Elisa dapat pewahyuan, memberitahu
apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, sehingga setiap ada jebakan-jebakan, serangan mendadak yang coba dilakukan oleh Raja Aram, Tuhan memberitahu kepada Elisa. Jadi kita sangat membutuhkan Bapak Ibu pewahyuan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, sehingga selalu saja Raja Aram gagal. Sehingga kalau saudara perhatikan di dalam pasal 6 ayat 8 sampai 17 itu, bagaimana akhirnya raja itu mengamuk Bapak Ibu, merasa ada yang mengkhianati, padahal bukan. Saya bacakan, demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Saudara perhatikan, saya berdoa supaya Indonesia mendapatkan hamba Tuhan, nabi seperti kayak Elisa. Gereja Tuhan menjadi suara dan mata Tuhan untuk bangsa, untuk banyak keluarga yang berjalan di dalam kegelapan ini Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Raja marah dan disuruh cari tahu di mana Elisa berada. Lalu mereka akhirnya dapat informasi bahwa Elisa ada di Dotan, dan dikerahkanlah tentara yang cukup besar. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu lihat, ketika pembantu Elisa melihat tentara besar, dia takut. Elisa berkata, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyerang kita. Tentu pembantu Elisa berpikir ini tuannya mungkin gila. Mereka cuma berdua. Tetapi ayat selanjutnya, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara lihat, kita perlu doa, minta kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, sehingga engkau bisa mengenal Allah dengan benar, dan mata hatimu terang, sehingga engkau bisa mengerti. Jadi kita butuh diwahyukan, dan pewahyuan dari Tuhan akan selalu datang ketika kita dibukakan oleh Tuhan. Karena itu bangunlah hubungan yang paling intim dengan Tuhan, sehingga saudara bisa berdoa dan Tuhan menolong untuk Tuhan membuka mata kita. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang penuh kegelapan, situasi yang tidak jelas karena pandemi, semua mengalami situasi yang sangat babak belur. Tetapi ketika Bapak Ibu mendapat tuntunan Tuhan, bisa melihat jelas, bisa mendengar jelas suara Tuhan, apa yang Tuhan mau, saya percaya sudah adalah orang-orang yang akan menang menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Karena ada terang Tuhan, ada tuntunan Tuhan, kita bisa melihat dan mendengar Tuhan memimpin setiap langkah kita. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita pada saat ini. Shalom.